Ya. Assalamualaikum. Selamat sore untuk semua penggemar bonsai yang sudah berkumpul di sini. Pada sore hari ini kita berkumpul di sini untuk belajar bonsai bersama pakar bonsai nasional, juri utama nasional juga, Om Weni dari Jawa Timur. Pada kesempatan sore hari ini di depan kita di sini ada bermacam-macam bonsai, juga bermacam-macam gaya bonsai. Nanti akan kita kupas tuntas bersama pakar bonsai yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini, bersama juga teman-teman dari klub-klub di Banjarnegara yang biasa menggarap bonsai di Banjarnegara sini. Teman bonsai, oke. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya mengenai pohon-pohon yang mau digarap pada sore hari ini di depan kita, bisa langsung ditanyakan kepada pakarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore. Biasanya hujan semoga tidak mengurangi rasa untuk kita belajar bareng ya. Tapi di sini ada 4 pohon yang teman-teman berusaha konsep sesuai dengan garis batangnya masing-masing. Lalu di sini ada garis batang berbatang 2, ada garis batang tegak, ada garis batang tegak meliuk, ada dari hasil budidaya sampai di yang mencoba bermain perpaduan irama garis. Nah, di sini teman-teman sudah mulai mencoba untuk melakukan reposisi ulang, adalah menentukan posisi terbaiknya atau postur pohon terbaiknya. Jadi saya harapkan teman-teman ini akan menyusun konsep suatu pohon sesuai dengan garis batangnya. Di sini akan ada kurang lebih adalah model bunyin yang dikenal dengan garis ekspresi, yang sampai di perpaduan garis lulusannya itu menjadi garis ekspresi juga, kurang lebih mungkin ketemu juga bunyin. Dan ini ada kausi. Kalau kelihatan anatomi dari akar dan garis batangnya, ini potensi untuk membuat pohon naturalis dengan gaya tegak, dengan gaya tegak atau formal. Yang kalau kita bicara pohon tegak, itu persyaratan kaki minimal ada 3, kanan, kiri, depan. Dengan logika alam, kalau tertekan angin ke kanan, ke kiri, ke depan, itu juga betul. Dan komposisi cabang selalu harus kanan, kiri, belakang, kanan, kiri, belakang, atau sebaliknya. Kalau dahulu dengan filosofi dogmatis, kita tidak bisa melakukan kiri kanan, tidak bisa. Harus kanan, kiri, belakang, kanan, kiri, belakang, seperti itu. Tapi kekinian kita nggak jadi permasalahan. Ketika jadi pohon tegak, kita ngawali dari cabang pertama di kiri atau di kanan, dari ke belakang, itu nggak jadi masalah. Jadi kalau kita memilih batang tegak atau apapun dari garis batang itu, selalu mencari posisi pandangan tapak depannya yang garis batangnya posisi seperti tangan ini. Nah, ini yang dikatakan garis batang mempunyai kedalaman garis. Ini kalau di sini jangan pernah melihat pandangan pohon itu posisinya seperti ini. Itu karena istilahnya ini garis unggul. Jadi hindari. Ketika kita mempunyai garis batang, persyaratan kakinya tidak minimal 3 dan tidak mewakili dengan 5 gaya dasar, tegak begitu, miring, setengah menggantung, tidak memenuhi kriteria itu dengan persyaratan minimal kaki 3, cepat-cepat bergeser menjadi model ekspresi.
Nah, model ekspresi itu contohnya seperti bunyin. Bunyin ini kekuatannya ada di irama garis dipertajam dengan wujud kanopinya. Kekuatannya dayuan irama garisnya ini. Itu pohon-pohon bunyin yang dikenal dengan pohon-pohon ekspresi, dengan model ekspresi. Sama juga dengan santiknya di sebelah sana. Ya, perpaduan irama garis dari garis lurus, garis lurus menjadi satu kesatuan irama garis akan dipertajam dengan wujud kanopinya. Itu juga model-model bunyin. Nah, di sini nanti bunyin ada bunyin mahkota di atas, ada bunyin mahkota di samping, ada bunyin mahkota menggantung. Nah, kita nanti akan menyusun sesuai dengan irama garisnya, sehingga terjadi keseimbangan optik atau keseimbangan belen. Yang kadang-kadang kan kita bikin bunyin ya, udah enak naiknya gerakannya terus kayak gitu, mahkotanya di atas. Ini kan dari canggung kita. Udah gerakan kalau kita mau ini. Kenapa ya? Ini kalian kan ini. Itu yang harus kita pertajam irama garisnya. Jadi kekuatan garis ekspresi itu adalah perpaduan irama garis mencari suatu bentuk irama garis dipertajam dengan kanopinya. Entah nanti ketemunya mahkotanya di atas, entah di samping atau mahkota menggantung. Nah, nanti kita lihat wujudnya apa yang dilakukan dengan ya. Nah, kalau seperti ini juga model ekspresi, dia berbatang dua tapi miring. Nanti kalau dikatakan, kalau berdiri ini dikatakan pohon twin. Filosofinya hidup berpasangan suami istri. Kalau dimiringkan gini menjadi twin tang. Nah, konsepnya sama. Harus mempertegas irama garis ini dipertajam dengan kanopi. Kanopinya saling melindungi. Nah, itu yang dikatakan, oh ini loh, berbatang dua gini, terus dimiringin. Terjadi tulisan. Nah, tulisan sama-sama punya dua kepala. Nah, dia harus sanggup mempertajam dua kanopinya nantinya. Ya, kita tunggu hasilnya. Dari sini sambil nunggu teman-teman mengerjain, kalau selesai nanti kita jelasin. Mungkin ada pertanyaan, biar kita nggak bosan nunggu teman-teman ini. Silakan teman-teman tanya. Oke, saya kasih masukan sedikit buat teman-teman semua ya. Teman-teman di sini sangat beruntung sekali ya, Mas Beni bicara panjang lebar menjelaskan masalah bonsai dengan detail, orang bayar gratis bukan? Gratis. Mas Beni 1 jam dibayar 600.000 di Sheraton Hotel. Betul Mas Beni? 4 jam kita kayak gini duitnya kantongnya orang medeng. Tapi di sini nggak dibayar loh Mas. Berarti kan apikan banget kalau jenengan. Nah, sudah baik seperti itu, kenapa nggak dimanfaatkan secara maksimal? Jadi jenengan sih pada nggak bisa takon, sing kira-kira apa saja ditakon orang sini. Yang penting pada pinter. Mas Beni di sini tujuannya adalah meminterkan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih paham, lebih pinter. Nek lomba mangan-mangan, oleh orang jotok, oleh bisa abang, syukur-syukur double, syukur-syukur biarannya telu. Syukur-syukur mangkat maring lomba lebih gede maning ora isin wani. Nah, sementara kita diakui tidak diakui, kita masih banyak yang belum paham. Saya juga belum. Makanya adanya Mas Beni ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dari informasi dari semua yang dimiliki Mas Beni, keilmuannya diminta. Insya Allah dia ikhlas memberikan ke teman-teman. Dari mampu orang kampungnya, wadahnya mampu apa orang? Karena nek diwena apa itu orang mampu. Untuk itu saya minta dengan Mas Beni kemarin juga basicnya teman-teman harus tahu semua. Karena untuk melanjut ke arah sana itu basicnya harus tahu. Kepengen kayak kaya tapi dasarnya salah, ya orang maju-maju. Kita akan ngulang lagi ke depan lagi. Akhirnya apa? Makan waktu yang begitu lama. Kancane wis adol bonsai 10-15 juta, kur adol rega 2 juta. Mergane salah konsep, salah gawe. Nah, mumpung ada Mas ini, tanyakan. Yang biasanya di rumah bingung, di sini ditanyakan ya.
Di sini tidak ada trainer, tidak ada sing pinter, kafe bodoh. Makanya semuanya saya minta tanya, ya. Jadi manfaatkanlah aja begitu takon. Mas Doni tidak galak, Mas Doni baikan. Nek nggak baikan sudah pulang, karena udah selesai. Ya Mas Doni, kalau Bali malah ngapain gini? Ya. Tapi karena dia kepingin teman-teman di bandar ini bonsainya maju, maka dia kepingin memberikan sedikit ilmunya buat teman-teman sebagai bahan dasar supaya teman-teman lebih paham tentang berbonsai. Ya, mungkin pesan saya itu Mas. Lanjutkan lagi, jadi teman-teman jangan menyia-nyiakan waktunya Mas Weni. Mas Weni 1 jam di Sheraton Hotel 600.000. YouTube-nya bisa kalian lihat, bisa ada itu. Walaupun Mas Weni tidak pernah jadi YouTuber, tapi YouTube-nya banyak. Bukan YouTube-nya Mas Weni, tapi YouTube yang di acara di Jogja kemarin banyak. Ada Mas Weni, ada Pak Kuncoro sama, nah lihat ada 3 orang. Itu kalian ikut nongkrong di sana, bayarnya 250.000 ya. Nah, mungkin orang bayar. Yes, kena banget Bok. Nah, yuk, pada semangat. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita di sini belajar bersama. Jangan malu-malu. Hal yang paling mendasar pun ketika ditanyakan, insya Allah Om Beni akan menjawabnya. Oke, guys, mau kembalikan lagi ke Pak Beni. Jadi kita langsung aja ya, teman-teman yang mau tanya silakan tanya, atau yang tadi malam udah nyiapin pertanyaan, ayo sekarang saya yang nagih, udah disiapin nggak pertanyaannya? Biar susah kan banget pertanyaannya. Permisi Om Beni, membuka pertanyaan ya. Gini, Saya ingin menanyakan untuk yang sedang diucapkan Mas Heri. Itu kan arah prakaranya kan sama gerakannya gitu ya. Itu secara apa konsep bonsai ada apa namanya? Mungkin ada koreksi ya itu Pak. Karena mungkin selama ini kan banyak yang tahu mungkin kalau untuk akarnya ke sini nanti dayanya ke sini kayak gitu. Minta dijelaskan lebih lanjut. begini. Contoh kasus seperti ini, akarnya dari sini, kita naik ke atas. Loh, garisnya kan balik sini. Ini mencapai keseimbangan gravitasi. Gerakannya ke sini. Nah, ini kan larinya tetap ke sana ke sini secara anatomi. Kalau jenengan larinya ke sana akan menjadi bukit setengah mahkota, akan mencapai keseimbangan optik di sini salurannya. Nah, kalau udah mahkotanya di sini, kebaca nggak ininya? Nah, kalau kita mau ekstrim lagi, kita bisa jadi ini kita crosskan. Kalau kita tidak kaki, ini bisa kita mainkan untuk masuk ini mahkotanya ada di sini. Kakinya jadi sesuai selera jenengan. Jadi masalah kaki kalau tidak garis kunci, kaki udah nggak seperti lagi. Ini kalau sama ke sana nggak nyaman tutup aja. Kalau mau mengekspos ini dengan keseimbangan ini, lawan aja dengan garis anomalinya. Bukan kamuflase, istilahnya kita bermain garis yang tidak asli. Ini garis anomali. Itu untuk prakaraan bisa diakali ya, ditutup dengan karang atau gimana gitu kalau misalkan itu. Bukan bahasanya bukan diakali ya. Kalau diakali kita kan melakukan pembodohan ya. Yang ada kita menyusun konsep Kangennya kenapa kalau masalah ya? Yakin. dengan sesuai dengan kondisi garis batang untuk mencapai keseimbangan pandangan atau optik. Jadi kan kalau dari sini kan lihatnya kan ini. Sini berarti. Jadi kan mau lebih ekstrim lagi, memain garis semali. Betul kan? Iya, kamu. Itu selera ini. Mau ke sini, kita lihat nanti ya. Kan gitu. Jadi dari bahan gunjing ini akan terbentuk berbagai macam karakter gunjing sesuai selera jenengan.
yang intinya kita memainkan garis yang apa adanya itu, kita pertajam garisnya dengan sudut kanopi. Kalau ingin cepat jadi kan tinggal memainkan. Kalau ingin proses punya nyempit istilahnya ya. Loh, ya kalau kesini kan prosesnya panjang. Balik lagi, bonsai adalah lawannya waktu. Kalau kita sanggup meletakkan konsep sesuai wujud garis batangnya, kan waktunya jadi singkat. Sampai kita punya bonsai jadi. Tapi kalau jenengan udah mulai cari masalah, terus bermain ke sana, waktunya kan jadi Lebih panjang. kalau kebetulan jenengan udah punya koleksi banyak bonsai dan udah mulai jenuh bermain dari sana mari, silakan. Tapi kalau belum punya, ayo sing cepet jadi sehingga kita bisa punya pohon jadi, iso partisipasi ngeramein Banjar kan gitu. Siap, siap, iya. Sing simpel dulu. Oke, matur nuwun Om. Monggo. Nih, Kasih mic mas. Ulangi. Tinggal menuju ke anak cabang dan perantingan. Apakah ini masih butuh wiring atau perawatan atau bagaimana? nah sekarang sampai dari tadi melihat ini menentukan pandangan dari sana pada di sini. Kalau menurut saya pribadi dari sini, Nah, sekarang saya kasih jurus menentukan pandangan selalu cari garis batangnya yang posisinya bukan gini. Sekarang dengan amati yang gini sama gini itu dari mana? Orang trimmer ya. Gak ada trimmer. soalnya dari sebelah sini kaki sih bagus, lebih tekar ya, lebih besar-besar, tapi luka di sini besar. Terus kalau lihat percabangan dan perantingan sudah seperti ini, apa ini mampu menutup atau misalnya ada luka di sini sampai jadi di penjuran, Gak masalah. nilainya bagaimana? Ini pertanyaan yang baik. Karena dia memilih dari sana, pertimbangannya ini ada luka. Saya pikir tapi dia senang dari lihat dari belakang. Kayaknya masih senang itu ya. Nah, kayaknya nggak pesan. Kalau kita menentukan garis batang untuk jadi pandangan depan, itu posisinya garis batang ini loh. Karena garis batang itu sudah mencapai kedalaman. Nah, ini dimensi garis batang. Garis batang aja punya dimensi, diperkuat dengan cabang untuk membangun komposisi menciptakan dimensi ruang kosong dan dimensi ruang isi. Wujudnya kanopi. Nah ini udah seperti ini, dia tetap pilih saya diem aja. Nah sekarang dia berargumen, enggak masa enggak lupa tacanya di depannya udah luka. Nah sekarang kita bicara pohon tausi. Tausi itu kalau dilos untuk mencapai keseimbangan, luka ini enggak. Nah, tanaman ini posisinya masih progres untuk pengulosan untuk mencapai keseimbangan anatomi, apa udah mau dimatengin finish? Proses. Berarti asumsinya bisa Untuk dikejar. Nah itulah langkah-langkah step by stepnya kita menentukan depan dan belakang sambil mempertegas konsep. Kalau jadi kan dari sini, ya, kapalnya munggung enggak? Munggung. Nah, dari sini nah, sekarang kalau sama luka ini sebenarnya dari sini sama sini itu kan sama-sama kurang lebih 11-12. Sekarang sama perhatikan komposisi cabang yang lebih memenuhi syarat dari sini ke sana. Ini langkah step by stepnya. Biar dengan mau melakukan eksekusi itu keputusannya benar-benar matang begini. Kalau menurut saya dari akar sama percabangan lebih enak dari sini.
pertimbangan komposisi pencabangannya. Sama perakaranya juga habis besar, pecah lagi seperti yang dijelaskan tadi malam sesuai konsep pohon Kataru. Dari akar besar terus pecah jadi dua, terus pecah lagi. Berarti tadi malam makin 5. Mantap. Bagus kasih hadiah. Saya harapkan teman-teman itu sebelum menentukan konsep benar-benar mengenali anatomi pohonnya, sehingga jenengan kalah di garis punggung tapi menang di pengakaran dan di komposisi. Nah, kalau udah seperti itu, kita belain ini komposisinya lemah, kita di sana agak munggung, komposisinya lengkap. Nah, kita bisa bermain untuk membangun komposisi, membangun kedalaman ruang sehingga kesan punggungnya hilang. Nah, itu baru namanya trik. Bukan ngomong, mari ngomong bokong saya ini diamini ya nih. Ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih signifikan untuk kita memperkuat itu dan menghilangkan kesan punggungnya. Karena apa? Garis batang ini sudah keluar dulu baru masuk. Ya posisinya garis batang kan gini kan? Iya enggak itu loh. Nah ini yang dikatakan dia udah membangun kedalaman ruang. Komposisi melahirkan dimensi kosong, dimensi isi wujud kanopinya. Nah kalau sekarang dengan keputusannya udah dari sini pertimbangannya benar, tinggal nanti kalau masih terkesan punggung dengan dikuati komposisi, posisinya agak di kalau sekarang udah ngerti seperti itu, silakan mulai dieksekusi. Kita belajar mengkonsentrasikan arah tumbuh. Jadi kalau bikin cabang komposisi jangan biasakan sebelum tahapan anatomi sampai tercapai penampaknya sekian seperti yang kita butuhkan, jangan sekali-sekali cabangnya dipecah duluan. Karena kalau kita dipecah duluan, itu malah memperhambat perkembangan jalur makanan. Jadi biasakan mengkonsentrasikan arah tumbuhnya langsung ke ujung. Kita kan maunya sekian. Nah, kalau ini enggak, ini potong aja, ini terus konsentrasikan ke ujungnya dulu. Ayo. Iya. Oh jangan, nggak boleh kamu nanya urusanmu belum kelar. Urusanmu belum kelar. Kamu tanggung jawab dengan itu sendiri. Nanti kalau tanya nanti ini ada sesinya sendiri. Iya, terima kasih ya. Nah, kalau kamu tak tanya itu nggak bisa jawab, nggak pulang-pulang kamu. Nah ini kan Sewu Mas Yono. nanti setelah Sewu. selesai semua teman-teman Kangen kayaknya apa sih? Main kangen ya. baru kita presentasi satu-satu. Masnya akan menjelaskan, saya bantu mempertajam kan gitu. Jadi sama-sama semua dapat. Jadi sekarang saya punya PR masing-masing. Ojo ngamburi PR orang lain dulu. Ya. Kita harus fokus sama apa yang kita kerjakan masing-masing. Ayo Mas. Terus ini pertanyaan lagi Pak. Ini kembali ya sama mungkin mewakili pertanyaan Mas Heri yang tadi malam juga menyangkut masalah pohon sama kepemilikan ya. Kadang-kadang antara imajinasi kita sama keinginan konsumen yang berbeda. Kalau mungkin keinginan kita dibikin bonsai yang benar-benarnya sesuai pakem, sesuai kriteria penjurian. Cuman kadang-kadang Kalimantan. konsumen yang kadang-kadang instan, mungkin atau punya apa? Jadi beliau misalnya membeli atau dapat bahan ini mungkin sudah dapat inspirasi sendiri atau gimana? Itu bagaimana? Ya kita kan udah didikte dengan bahan. Kalau bahan dengan wujud seperti ini kan kita sudah tidak bisa lari dari selera kita. Pasti ini gaya pohon tegak. Nah gaya tegak diperhatikan kakinya udah komplit, cabangnya udah kanan kiri udah bener. Ini tinggal terusin. Terus ditawar apanya lagi? Kita bicara untuk menempuh tahapan anatomi ya, untuk mencapai keseimbangan proporsi
anak cabang, anak ranting di ranting. Tetapi yang punya pinginnya misal jual-jualan emas lah digol, kan gitu. Jadi kalau itu saya asumsikan jenengan memposisikan diri sebagai penjual jasa ya. Benar. Enggak, benar. Berarti kalau dengan tanyanya seperti itu, sama kan sebagai penggarap. Berarti kan Anda jual jasa trainer. Kan gitu, kasusnya kan gitu. Jenengan kate membuat pohon ini sebaik mungkin sesuai kriteria pohon, karena terganjal yang punya pinginnya tampil cantik aja, karena buru-buru dijual. Ya, sekarang sama aja yang punya komitmen. Komitmennya gini. Kalau sampai menjual jasa sebagai seorang trainer, ya kapan harus mengikuti selera pemilik. Nah, tapi di samping kita mengikuti selera pemilik, sampaikan pertimbangan-pertimbangan. Pak, kalau ini pohon ini bagus benar basicnya. Kalau ini kita mau tahan aja materi ini, nilainya bisa naik 3 atau 5 kali lipat. Tapi kalau pohon ini tak jadikan sekarang, nilainya cuma 1 juta. Karena cabangnya nggak imbang dan sebagainya. Tapi kalau kita mau bertahan setahun 2 tahun, barang ini bisa 5 juta sampai 10 juta. Nggak mas, aku 1 juta wis cukup. Ya udah, kamu profesional. Terus sama takut diledek heri. Mungkin trainer nggak ayu-ayuan. Sakarep bukan kalau mau ngomong sebenarnya aku ada duit. Udah, nggak usah dipikirin. Itu namanya kamu profesional. Tapi profesionalmu kamu kan sudah mengasihkan saran atau advice sama yang menggunakan jasamu, kan gitu. Jadi jangan pusing terus nanti kamu diledekin Heri, ya kamu bikin pohon kok ayu-ayuan kok, atau barang kayak gitu. Nah, kamu terserah kamu ngomong, yang penting uangnya udah saya kantongi. Udah dapat komisi bayaran trainer, udah dapat komisi jualan, alhamdulillah. Ngapain kamu pusing? Gak usah diurus. Kamu jangan terpengaruh dengan orang omongan-omongan seperti itu. Kamu profesional aja. Yang tahu hanya kamu kan. Yang memakai jasa. Syukur-syukur seiring waktu kamu bisa ngasih masukan yang positif sama yang menggunakan jasamu sehingga mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Jadi nggak usah bimbang masalah kayak gitu-gituan. Contoh kayak gini sekarang ini. Kamu mau potong susah, kamu cuma ulah-ulit aja. Mau tak apakan ini nanti orangnya nggak cocok. Nah sekarang ini pohonnya siapa? Pohonnya Pak Witono. Tanya sekarang Pak Witono. Boleh nggak Pak Witono barang ini saya ketoki, saya ujat-ujat, boleh nggak? Dengan tujuan saya mau bikin cantik pohon ini. Begitu, kita harus kompromi di sini. Kalau nggak boleh ya suruh ngangkat Pak Witono, suruh pinggirin ke sana. Buat apa ada di sini? Kan gitu. Ya kamu pamit dulu sama Pak Witono. Boleh nggak? Saya program untuk kedepannya lebih baik. Izin sekarang. Izin. Kalau Pak Witono nggak boleh, pohonnya suruh ngangkat, suruh minggirin. Kita ganti pohon yang lain. Enak kan? Gimana Pak? Ajar. Ayo ajar. Ganti gunting iki. Pasak. Terima kasih. Cukup. Oh iya. Terus selanjutnya kalau yang sudah percabangan anak cabang ranting seperti ini perlu wiring atau enggak? Ya, atau lebih baik cutting? Ya sekarang kalau kamu cutting, apa kamu udah kenal karakter Tausi? Nah, gue. Kalau nggak kenal ya giring aja lah, cari aman. Nanti Pak Witono sewot. Beda, makasih ya. Mantap. Ayo kerjakan, jadi baru kita bahas lagi. Ya. Soalnya begini Pak, Pak Wahid itu belum pernah apa istilahnya menangani Tausi Pak. Dia belum tahu masalah perantingannya bagaimana, nanti Pak Wahid sementara belum tahu seperti ini. Pak,
Pak Wahid. Belum pernah ini megang ini. Ya ini tanaman ini kan karakternya kan seperti apa ya, tanaman-tanaman bergetah seperti loa dan sebagainya. Yang kalaupun kita program dengan luka pasti dia akan tutup kembali. Tergantung dengan itu pengelosan menjoranya itu betah enggak. Pohon ini kita rusak-rusak kita ini balik lagi ya. Karena dia berkambing tebal dan berkayu lunak. Jangan khawatir. Soalnya sini kebanyakan serut, Pak. Serut? Iya. Tempat saya juga serut. Aman. Tapi kita kan harus juga belajar mengenal yang lain. Ya, sama-sama kita support dia agar kenal tausi, agar teman-teman berani budidaya tausi di sini. Karena tausi ini potensial untuk budidaya. Ya, teman saya dari Nah, kalau ini senior. Dan ini banyak dikembangkan teman-teman di ini apa? Ciganjur. Saya punya teman di Ciganjur itu awalnya ngomong tahun Guli ngat, guli piring. Kemarin saya ketemu di Jogja. Teman lama dia punya program kopi gede-gede. Lumayan dari segini minimal masih 7 juta lebih. Kita program lagi, artinya udah kelola, udah 5 ke atas. Bocoran kita mau. Kalau udah pohonnya apa-apa, udah ngomongnya udah minta 12-15. Itu pun kalau kenal, kalau nggak kenal dia mintanya 20. Yang ngembes tahun mana? Jadi makanya omongan obrolan kita tadi malam, kalau kita mau bergaya, bikin aja selengan ada ini, duitnya udah kerasa, nggak usah jadi, tapi bikin basicnya aja, udah jadi duit. Jadi apa yang kita harapkan dengan modal dengkul, ekonomi kreatif jalan. Nah nanti kalau ini udah dipotong-potong, cepet-cepetan kamu ambil potongannya ini. Cici, loro, pasapun, rebutan. Gas. Ayo mas, gimana sampean? Udah di reposisi? Terus, nah kalau pengepotannya mau miring ke sana, sampean mau bikin apa itu? Bunjin dengan mahkota di samping, Di atas. mahkota penuh ke atas atau mahkota Ini nanti bisa digerakkan lagi ke sini. lah iya, nanti mahkotanya bentuknya gini atau mahkota bentuknya gini. Di sini pakai. Ini kalau punya saya jual. Saya cuma pakai ini doang. Kalau punya saya, Anggap aja nggak ada. ini sampai ada dulu. Kalau kita udah bikin ini, sampai kita bikin itu ngepen, ini kita cabangnya lari ke sana mau ke sini. Kalau dibikin apa cabang lari ke sana. Nah, terus ini ngomong potong aja tuh lama mas. Nah, itu namanya kita mempertajam konsep. Kalau Saman berani motong di sini, berarti Saman mau bikin bunjin dengan ukuran small, dengan ideal garis batang diameter seperti udah ideal ngepen. Kalau udah tahu gitu, kenapa ditawar nggak dipotong? Nunggu dijangkau. Ya, kalau belajar jangan kompromi. Kalau urusan cangkok menyangkut nanti setelah ini. Yang punya wis nyerahna. Jawabannya ya sama Wahid tadi. Karena satu bukan bahan saya sendiri. Sampai sekarang pamit dengan yang punya. Kalau nggak boleh, angkat ke pinggir. Ganti yang lain. Sampai kita ketemu pohon yang boleh dioprek. Gus Witono gimana? Bebas. Benar. Transfer berapa Pak? Jelas. Ya, kita kan tanggung jawab. Begitu kamu potong, akhirnya kamu punya kesempatan untuk mengarahkan pakai kawat sesuai yang kamu mau. Ya. Kalau ini kamu nggak cepet-cepet eksekusi, ya sampai besok gini terus.
Witono itu yang mana ya bojone wae tenan. Waduh. Salah gampang wong iku aku ngurusi kok. Nah, sekarang sebelum sampai melanjutkan Mas, sekarang kan sampean ketemu garis ini ya. Mau mahkotanya ke samping sana. Sampean pengepotan posisi ke sini itu bener nggak? Tapi kalau sampean posisinya udah mahkotanya ke sana, ini mencampaikan garis. Nah, ini kan terlalu kosong. Berarti pengepotan sampean harus kurangi tanahnya, harus di mana posisinya seperti ini. balik orang berbicara. Usahakan pengepotan kayak gitu, betul-betul kayak gitu. Garis batang ini, center point garis batang ini harus posisi kedudukannya benar-benar di tengah. Sehingga punggung ini akan mencapai keseimbangan belen. Karena posisinya, kalau di sini ke sini, kamu mau bikin belennya apa? Jadi usahakan ini kan posisinya kan seperti ini. Nah ini kan garis lurusnya. Nah ini dengan keseimbangan garis. Jadi posisinya harus jatuhnya di sini. Nah jatuhnya di sini garis punggung ini akan menciptakan keseimbangan dengan beban kayak gini. Ini yang akan mengimbangi nantinya. Nah sekarang gimana caranya kamu bisa nanam mundur di sini? Kurangi enggak cara mati. Aman Om ini aman. Pak Witono aman. Matre. Kendel Pak. Are mati. Ayo untuk yang lainnya mana ini? Yang mau tanya-tanya? Kita bikin santai saja acara pada sore hari ini. Usahakan selalu bermain tajuknya dulu Mas, dipertajam tajuknya dulu. Ya Pak Medi, kalau apa perantingan udah kayak gini enaknya dikawat mati atau main cutting aja? Aku pusing kalau mentang-mentang saya dikenal tukang cutting dan ini tangannya cutting terus. Ya soalnya kalau untuk jenis serut sendiri kan kadang percabangannya nggak jelas, kadang ada yang ke bawah kayak jenis kayak yang gini kan lumayan enak kalau di Padang ini masih sejajar. Ada yang udah dikawat gini malah apa tumbuhnya di bawah terus nggak peraturan. Ya karena kamu lilitannya itu waktu nekuk itu kebalik sehingga tumbuhnya ke bawah gini. Nunggu tumbuh lagi biarin begini lagi kan gitu. Juga istilahnya seperti kita tadi bahasa di malam. Begitu kamu lilitan seperti biasa, seperti 345 derajat, terus dengan setengah perasan. Setelah dilepas kawatmu seperti ini, pasti gini, nari gini kan. Ini istilahnya nari. Tapi kalau kamu ikatan kedudukan, terus turunin setengah perasan baru dimainkan, nggak bakal seperti itu. Nah sekarang, karena kita itu sekarang belajar mengarahkan, ya tetap dikawatin. Kok saya takut cutting ya, kok ajari orang cutting. Nah kalau ngating-ngating gundul nggak bisa nerusin, simpuyeng siapa? Yang meneruskan. Ini pohonnya siapa? Ya wes pohonnya. Aman. Aman Pak. Nah berarti kalau kita seperti ini, kita harus menguati garis sampai top mahkota. Nah ini kan ketemu gini. Nah ini garis top mahkotanya kemana? Ini paling. Jangan ini paling, baca ini anatominya. Ini kan. Nah, berarti ini sama ini fungsinya apa? Buang. Takjol. Nah ranting ini loh, nutupin ini enggak. Terus gimana masalahnya? Nah, katanya kamu pengen cepat. Biasakan pertajam garisnya dulu sampai ujung. Ini kan kaki, loh ini kepala. Tadinya kan ini Biasakan membuat pohon itu dari ujung dulu dibaca gerakannya sampai ujung dulu. Pundak-pundaknya ini dilengkapi nanti kalau sudah ketemu ujungnya. Nah ini sekarang pertajam dulu ujungnya mana. Nah ini mau ke sana, mau ke sana. Nah, yang ke sini gimana? foto. Nah, ya. Asik.
Nah itu nanti kedepannya seiring dia perkembangan cabangnya sampai nggak rancu. Mana yang sama kayak mau saya pilihkan udah nggak gitu lagi karena pasti sampai nunggu dari sini. Udah nggak mungkin dari sini. Kalau ini tetap dipakai, ini sama-sama muncul, kan bingung bagi ruangnya. Dari sini atau dari sini, ini dipakai pasti nutupi gerakan ini. Karena ini bakal jalan jadi wijanya panjang kan. Itu otomatis gitu. Jadi eksekusi sekarang biar kedepannya memang nggak pusing. Kalau disiasati dengan ini gimana Om? Nah kalau kamu udah mau nawar-nawaran ke pasar sana. Mau nanya ngomongnya ya. Kita kan bicara, kita pertajam dulu garis batangnya, garis komposisinya dulu. Jangan mikir perkembangan cabang dulu. Tajam desainnya itu loh. Saya mau miring. Tuh. Nah kebaca kan ini. Lo kepala. Jangan tinggal dulu pundaknya. Pundak urusan nanti. Jadikan dulu ininya. Baru nanti kamu melengkapi dari sini. Kalau ini belum kamu jadikan, kamu yang pusing. Ini namanya kita mengkonsentrasikan arah tumbuh sesuai dengan garisnya. Nah ini pohon, ini kan seperti kamu untuk ini. Ini ya, ada kaji ya. Ini kan calon cabang. Nah, cabang untuk membangun kedalaman ruang dimensi ini, kamu pakai dari sini apa dari sini? Nah ini nutup ruang, kamu harus pakai dari sini. Tanganmu. Nah saya pakai seperti itu. Ini, gimana? Nalar. Nalar. Gak apa-apa Om. Ruang ya Mas ya. Ya, itu membangun kedalaman dimensi ruang. Nah, sehingga kalau kita sudah seperti ini, ya, ini kepalanya ini kan background, Pak. Ini background kita kan membangun dimensi ruang kosong. Nah, tinggal kita mempertajam dimensi isinya ini. Yo, anak cabangnya di sini. Ini ruangnya luar biasa. Tapi garis ini benar-benar yang memusingkan ini. Lah yang rambutnya panjang itu harapannya alisan. Pak ini jaluk gebak-gebakan aja. Yang sayang ejel ya Pak. Kalau sayang ejel ya. Ejelan dua. Gampang urusan kamu ada tulisnya nanti. Akhirnya kan ini kan. Apa man untuk wakilnya? Nah, iya kan? Nah ini tumpuk lagi kita pakai yang mana? Kalau ini udah ke sini kita pakai yang ini kan udah dari sini. Nah, ini kan nggak kepakai berarti. Kamu kan itu kan udah. Makanya jangan ruwet-ruwet bikin bonsai itu. Iya kok. Pada ruwet gue ta. Danger mau kayak yakin asli. Berarti bani ditutupi setelah dipotong apa yang Jelas kayak. ganti Dengan programan. ganti programan. Bonsai Vietnam. Masa bola. Senengnya mau India. Iya. Kawannya sing kayak gitu. Iya, yang panjang. Kita kok kenapa? Buka dimensi lagi ini dimensi. Tadinya sempat bingung sih Pak kalau ini. Makanya konsentrasikan jalurnya. Ya, ibarat ini pohonnya kayak gini ya. Saya habiskan seperti orang rukuk gini. Ini kan dari kaki sampai mahkota ini kepala. Baru kamu pakai komposisinya kuda ini atau kuda ini untuk mau lepas ini. Kalau ini kan nutup. Iya. Ya. Ini mahkota loh. Jika kamu bikin Alah. pasar kalau bayarnya mawar. Wah, ngerti ora. Ayo untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan.
Nah, Ini yang dikatakan kita ikatannya, dia punya ikatan enggak? Ini kalau saya kayak gini, ini pecah. Nggak ada Ya. tahanan. Yang saya pesen tadi saya tadi malam gimana? Lilitan titik duduk ini baru mainkan 45 derajat. Ini 45 derajat enggak? Baleni. Katanya belajar, ayo belajar beneran. Biarin mereka ini, namun kita konsentrasikan belajar kasusnya masing-masing. Nah kita cari hiburan yang lain. Ayo, teman tanya. Ayo, ada yang tanya ini. Om Doni mau bertanya, monggo, kelihatannya sudah berdiri. Masih terkait pohon ini. Lu aja jenengna terus, Bun. Buat kenal maning. Nah, kalau pohon ini kan boleh dibilang nanti garisnya kan ambilnya sini. Titik beratnya kan harus seimbang. Apakah ini perlu dipakai? Pohon kecil ini. Ora sepanong. Dia cabang ini. Nah, Nah dia kan belum dapat yang ini. oh, Dia kan maju konsep. Biarkan berkreasi. Wah ini repot ini. Orang ngerti. Orang kerja diledekin ini. Ganggu konsentrasi. Yang karena bingung. Kalau kita ingin kawat, kita jangan pelit. Sampai selesai pakai dulu kita baru mainkan biar dia tuh mantul-mantul. Tapi kalau kita potong ini kita mau kayak apa nggak susah. Tapi harus kalau kayak gini harus nyampe sini. Selesaikan dulu baru kita paling agak kekuatan untuk kita geser ini. Kalau kita segini gigi nggak mungkin lah kita untuk saya anak mungkin nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa. Oke. Ini juga karena bola-bola itu amat gila. Kayak ini nggak mau. Bagus dulu yang masing-masing. Kayak Adi. Ini wae. Ya, bisa maning. Apakah salahku? Grogi lah kalian ya. Grogi jelas kok lah. Iyalah. Apa biasanya guling ngawati kambing ngopi ya? Kayaknya iya sah. Kambing ngopi. Sambil ngopi ngawat ini. Wah kawate. Orang ngopi nyinting. Saya tak kipasi. Wah, balik dipasang. Pak. Nanti konsentrasikan dulu sampai habis kan sekian. Baru nanti mulai Mantep ki. Yakin. Ngelong akeh per iki. Apa? Ngelong akeh apa? Apa nih? Gue nih ujute. Kayak garuk ya malah caranya kepenak wis ora perlu apa-apa ku reposisi toh mantong. Lah iya orang apa? Orang masalah. Nah, dengan seperti ini kan posisinya kan benar-benar sehingga ini jadi punggung keseimbangannya. Kalau kamu bikin di sini, jadi enak. Ya, nah, kalau sudah buat mulai arahkan. Tapi sip ki. Lanjutkan. Santai ki. Ya, monggo teman-teman yang mau bertanya, ada yang ditanyakan, ada yang masih dibingungkan. Ada pakarnya di sini, kita belajar bersama. Monggo jangan malu-malu. Yang mau bertanya. Siapa ini?
Serius amat. Salah saya peteng. Teman-teman itu kalau membuat konsep pohon itu selalu teman-teman harus pertama itu pohon ini garisnya dulu baca, pangkalnya garisnya baca, bicara apa. Kalau bicara seperti ini berarti ini pohon dengan aliran naturalis. Yang dikenal dengan 5 gaya dasar. 5 gaya dasar ada 5 karakter pohon. Karakter pohon. 1 tegak, Lurus. tegak beliku, miring, setengah menggantung, menggantung. Persyaratannya nggak bisa ditawar, minimal kakinya harus 3. Kalau sudah tidak ada seperti itu, jangan sekali-sekali pakai gaya seperti ini. Geser kamu bermain garis-garis ekspresi atau bermain di surrealis. Nah, kalau di garis-garis ekspresi itu kekuatannya irama garis batang dipertajam dengan wujud kanopinya. Entah itu seolah-olah tertiup angin, entah seolah-olah terbunyi mahkota di atas, mahkota di samping, menggantung, bla bla bla. Termasuk bikin grouping, termasuk bikin berbatang 2, berbatang 3, itu masuk di model-model ekspresi. Yang persyaratan kaki tidak diperhitungkan. Jadi kalau teman-teman udah ngerti kayak gitu, wis ngerti lah sikile gak ono maksain kayak gini. Ya sampai kapanpun kontes gak itu tetap menang. Tetapi kalau teman-teman bermain di ekspresi kan modelnya banyak. Tanpa mempertimbangkan kaki atau ditaruh batu pun udah mewakili. Kenapa? Sampai cari masalah yang harus ada tadi itu. Ya. Gitu. Jadi sampai bergeser konsepnya ke model-model ekspresi. Nah, hermasi kan banyak. Batang tunggal tumbuh berumpun kan itu. Berbatang banyak, berbatang 2, berbatang 3, kewintrang, triple trang, aduh, udah ribuan modelnya. Yang bahkan kita kasih nama aja susah. Kalau saya punya bahan yang batangnya 3. Berarti berdiri apa miring? Berdiri. Berarti kan Ekspresionis. Nah, triple filosofinya yang saya tanyakan itu bapak, ibu, dan Anak. Dan kalau bicara seperti itu, bapak, ibu, dan anak itu punya kepala masing-masing nggak? Punya. Nah, berarti kalau kita udah berbatang 3 atau berbatang 2, masing-masing garis batang harus punya Mahkota. dan kanopinya yang paling tinggi harus melindungi. Cuma itu ruangnya agak berdekatan gitu loh. Berdekatan, tapi cara menggeser mahkotanya gimana caranya? Mahkota ini ke samping ini, mahkota ke samping ini, mahkotanya ada di tengah. Ya tinggal kamu aja bermain garis mahkotanya. Batangnya tetap seperti ini karena mencerminkan berbatang 3. Ya, sekarang saya begini, mepet. Nah cabangnya yang yang tetap aja ya. Kepala saya tetap terpisah ini, saya punya kepala ini istri saya. Nah, ada terjadi bikin berbatang 2, yang satu mahkotanya lari ke sana, yang satu mahkotanya karena cabangnya bendempet gak sama satu. Nah, itu mau pegatan apa? Ketikanya itu pasangan itu mahkota yang utama melindungi mahkota yang Mas Eri, salah ngomong dan filosofinya itu berpasangan. Kalau 3 itu bapak, ibu, dan anak. Kalau banyak Pink. Kekuatannya ada di susunan garis awannya. Pinter-pinteran sampai membuat garis awan wujudnya karena di garis batang lurus ini nggak ada masalah karena kekuatannya ada, ekspresinya ada di kepalanya, bukan di garis batangnya. Habisnya mau gini sama-sama mau ya tetap aja kekuatannya ada di itu. Jadi jangan pusing. Silakan, ada tanya lagi. Namamu siapa tadi? Sowe. Oh, ini kan jadi
komposisi itu kan udah tercapai komposisi garis yang enak. Kalau ini itu kan pertanyaan lagi, kalau ini kan batang ya, ini kan belum dikawat. Sedangkan ini udah cukup, gerakannya udah cukup. Kalau mau ngawat, nyampe sini apa enggak? ya kalau mau jadikan ya ini sampai sini dipotong nanti. Kalau kamu nggak mau ribet ya potongin dulu, konsentrasikan di sini dulu. Atau kalau kamu tahap kamu potong ya ini dipakai loh. Nah kamu potong dengan kawat kan gini. Karena itu tetap ini nggak kepake Pak. Gimana? Konsentrasi ke batang dulu kan. Iya. Nah ini kan ya ini daripada mereka bikin ribet ini potong ini dipakai. Syukur-syukur kalau kita ketemu di sini berarti kan kita punya tahapan anatomi dari besar ke kecil. Nah berhubung ini cabangnya kejauhan ya tidak apa-apa potong dulu ini. Nanti kan semakin simpel, semakin komposisi luarnya semakin terbagi, kamu semakin mudah untuk membagi luar. Iya, kering. Sorry Mas ya. Rehat dulu, rehat. Susun nih. Rehat. Peta empat permasalahan. Minimal teman-teman belajar dari Pak Dohon ini ya. Iya. Itu memperoleh ilmu bukan hanya 4. Bisa 40 ilmu kalau teman-teman bertanya. Karena apa? Satu pohon itu lebih dari satu permasalahan. Ya. Jadi 4 pohon yang berbeda ini harusnya teman-teman itu bisa menggali informasi dari Mas Yeni itu lebih dari 4. Satu pohonnya minimal 10 permasalahan ditanyakan. Nah teman-teman tanyanya baru 1-2. Eman-eman. Nino, pengen takon bae no. Ora kon bayar aku Mas Yeni. Nek takon karo aku takon bayar. Ini salah mana jawab aku. Kalau minta foto bayar 10.000. Nah, ini kamu takut gini enggak? Saya tinggalin dulu bentar. Sekarang kita geser ke sini. Nah, ini garisnya mana? Ke sana. Udah kan ketemu topnya sana. Ini apa? Nah iya, kita tahu ya. Ini enak nggak? Ini kan sama dengan lehernya ini kamu tutupin. Jadi kedalaman garis ke kepala seharusnya ada leher kamu tutupin. Masalah nggak itu? Kenapa? Nutupin apa? Gerak alur. Nah, udah tahu alur. Nah ini kan alur geraknya. Lah ibaratnya nanti ini kan ketemu lehernya ini. Lehernya itu ada cabang nggak? Lehermu itu lah cabangnya enggak. Nah, terus itu Apa lah. aja. Nah kalau ini berkembang dari sini, itu kok nggak dari sini? Otomatis mahkotanya harus tambah lagi lebih tinggi karena kamu pertahankan ini. Nah kalau kamu pertahankan kayak gini, ideal nggak ketinggiannya dengan habisnya batang ini? Padahal ini segini udah selesai. Ya. Nah, akhirnya ini dengan adanya ini akhirnya ini agak harus tinggian lagi. Karena kamu gitu lagi kan. Nah terus ini dia pakai buang. Nah kalau ini potong membangun kedalaman ruang kosong ini enggak? Oke, tercipta. Kerukutmu nanti. Langsung eksekusi.
Laksanakan. Juragane nang burine pul. Ngene dewek. Oh, ne dewek, aku ne juragane. Nah, kalau gini, ini terekspos mahkotanya, ini terekspos mahkotanya. Loh. Tak regane iki lah. Ton, tidak mudah regane. Nah, Langsung lelang. Iya Pak, betul Pak. Lebih enak dipandang seperti ini Pak. terus geser ini. Ini mau lari mana? Lari. Ini. Nah ini. Buang lagi, buang. Potong maning. Wah, itu ojo gede. Potong. Nah ini ada ini loh, jamu lagi loh. Keputusannya dari kamu. Yang ini aja. Loh, kalau di sini posisinya ini kan udah, ini sudah membuka ruang, ini sudah menutup ruang. Berarti ini membangun dengan posisi ini membangun Seimbang. dimensi kosong. Ya. Berarti yang kepake ini ada tuh. Pan. Terus lu buat apa? Buang. Kan buang kok. Karena ini lagi ada maghrib, jadi kita break dulu sebentar ini. Kalau ini kamu manfaatkan ke sana, terus ini kamu pecah di sini kan udah ngisi di sini. Ini nanti kan lukisannya dari sini, udah penuh. Kalau ini kamu kok buntu lagi. Ya, mungkin kita break dulu sebentar.